apa yang menjadi alasan buat Pak Raimundo untuk tetap bertahan di sini? Karena melihat teman-teman yang lain sudah pada pindah, tapi Pak Guru masih tetap memilih untuk bertahan di sini. Kami yang di perbatasan karena depan dari negara ke NKRI, kami juga istilahnya tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga kami tetap berjuang supaya kami juga bisa sama seperti yang harapan negara dan bangsa. Karena saya sudah mengabdi di sini, saya merasa bahwa tugas ini mau hampir sama, mau di mana-mana itu sama. Walaupun penghasilannya tidak memuaskan, tetapi saya kira itu salah satu tugas pengabdian untuk sesama. Panggilan hidup ya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca dan sekarang saya sudah bersama Pak Guru Raimundo. Dan Pak bisa perkenalkan diri? Baik, nama saya Raimundo Suaris Kolimau. Alamat saya di Dusun Wesanteas, SDN Bakustulama, Desa Bakustulama dan Kecamatan Tasifeta Barat. Nah Pak, sekarang ini kegiatan di sekolah lagi apa nih Pak? Ini kami kegiatan di sekolah karena di sini zona sudah hijau, sehingga kami sudah mulai tatap muka mulai dari bulan kemarin, bulan Maret. Lagi ujian ya? Iya, sudah ujian ini hari sudah ke 2 hari, hari Senin sampai hari Selasa. Kapan terakhir masa ujian? Ini ujian ada di jadwal itu sampai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Berarti setelah itu anak-anak akan mendengarkan hasil. Iya. Nah Pak, di pendidikan apa yang paling menjadi kendala utama nih dalam proses belajar mengajar? Ini di SDN Bakustulama yang kendala sedikit itu yang akses untuk jalan. Akses jalan? Iya, karena ada teman banyak yang dari kota kecamatan. Iya, teman guru-guru itu ada dari kota kecamatan. Di saat-saat musim hujan mereka tidak bisa datang di sekolah karena masalah cuaca atau hujan. Cuaca, terus akses jalannya memang sangat ekstrim sekali. Iya. Tadi kami datang itu pun memang harus ekstra hati-hati meskipun lagi musim kemarau. Iya. Yang kedua ini kami di sekolah istilahnya untuk pagar keliling karena kami punya sekolah ini di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kami punya dana yang masuk di sekolah juga masih minim sekali. Karena murid sedikit. Kami sudah asuhkan ke dinas atau di desa. Kalau bisa itu bisa buat pagar sekolah. Pagar ya, iya. Pagar kalau bisa pagar yang permanen lah. Iya, begitu. Pagar permanen ya agar lingkungan sekolah, sekolah bisa aman dan KBM ini bisa berjalan lancar. Terus kita berbicara tentang listrik nih. Apakah di kampung sini, di dusun di sini sudah merasakan listrik atau belum? Di sini belum. 2001 sampai dengan 2021 ini listrik tidak ada. Selama 19 tahun. Ini belum tahu dirasakan di kampung ini, di Dusun Wesanteas ini. Nah, kalau tidak ada listrik, bagaimana proses belajar di sekolah? Apalagi yang sekarang ini saya dengar semuanya serba online. Iya, seperti yang dikatakan bahwa ini sekarang zaman digital atau zaman modern, sehingga segala sesuatu itu harus dengan laptop. Sementara untuk sekolah ini, kami masih istilahnya sudah mulai, tapi teman yang dari kota yang bisa pakai laptop. Kami di sini laptop ini juga pakai milik hanya pribadi. Sekitar milik pribadi, milik sekolah ada, tapi hanya pakai sekitar 5 jam begitu. Setelah itu baterai sudah low, berarti tidak bisa lanjutkan pekerjaan. Tidak bisa lanjutkan, mau bikin laporan pun tidak bisa. Terus mau komunikasi sesama guru pun tidak bisa. Iya. Nah kalau di rumah sendiri bagaimana anak-anak belajarnya? Karena listrik kan tidak ada. Nah, solusi untuk mengatasi supaya anak-anak ini tetap belajar bagaimana? Hanya belajarnya di siang hari. Kalau malam hari tidak bisa karena pelita ini belajar otomatis dia tidak bisa rasakan dengan baik. Iya. Nanti bisa mata anak-anak bisa rusak, mengalami gangguan. Iya. Sebelumnya kan Bapak di camp dulu kan? Iya.
pertama kali datang ke sini, suasana di sini itu bagaimana? Ini pertama kali kami masuk ke lokasi ini karena daerah ini adalah daerah resettlement. Ini pemukiman baru. 2001 sampai dengan 2002 itu suasana di sini itu rame. Aman, gitu. Karena itu penduduk yang ada di sekitar sini sekitar 250-an kakak. 200 kakak. 250 kakak. Di dusun ini sampai dengan dusun ini istilahnya di sini blok B, blok A di sebelah. Kemudian blok C1, C2 ada di atas sini. Di sini ada 4 dusun. Rumah sekitar 250. Karena suasana tidak memungkinkan, akhirnya 12 mulai keluar. Sehingga yang tinggal menetap di sini sampai selama ini sekitar 175. 175 kakak. Iya. Artinya kan keluarga yang lainnya bukan tidak mau. Iya, bukan tidak mau tinggal di sini. Tapi karena terkendala akses jalan, listrik, terus mungkin perkembangan pendidikan anak-anak ini semuanya mengalami kelambatan. Apa yang menjadi alasan buat Pak Raimundo untuk tetap bertahan di sini? Karena melihat teman-teman yang lain sudah pada pindah, tapi Pak Guru masih tetap memilih untuk bertahan di sini. Yang pertama, saya sendiri yang merasa senang karena saya juga istilahnya pendidikan dasar itu di guru. Yaitu saya dulu seperti zaman dahulu seperti ini SPG atau PGA. Dasar pendidikan saya seperti itu. Kemudian yang kedua, karena saya sudah mengabdi di sini, saya merasa bahwa tugas ini mau hampir sama, mau di mana-mana itu sama. Iya, walaupun penghasilannya tidak memuaskan, tetapi saya kira itu salah satu tugas pengabdian untuk sesama. Panggilan hidup ya. Nah, sehingga sementara ini saya bisa mengabdi yang begitu cukup lama, sekitar 19 tahun, mulai dari 2003 sampai dengan saat ini. Sehingga saya juga istilahnya saya sudah merasa agak kita juga seperti usia kita sudah lanjut ini, sehingga kita carilah pekerjaan ke tempat lain itu otomatis ada kendala, ada masalah. Pindah-pindah rumah itu juga masalah. Kemudian kita mulai dari nol. Mulai dari nol. Nah, apalagi kalau ada kebun yang sudah ditanam. Kemudian karena kami juga memiliki tempat rumah juga di sini. Sehingga mau pindah jauh-jauh juga kita punya penghasilan tidak ada, berarti otomatis pulang pergi kendala, masalah. Sampai sekarang apakah Pak Guru ini sudah jadi guru tetap atau PNS atau masih honorer? Ini mulai dari 2002 bulan Juli, tanggal 20 Juli 2002 sampai dengan 2009 saya honor PP3. Kemudian sampai 2009 sampai dengan sekarang honor daerah. Saya tertarik dengan listrik ini, Pak. Apa alasannya sampai sekarang kenapa belum ada listrik masuk di kampung ini? Ini kalau menurut yang kami rasakan, kami melihat itu kemungkinan di daerah ini istilahnya daerah yang 3T, tertinggal, terjauh, dan terkurung atau terisolasi. Yang saya harapkan kepada pemerintah, misalnya kalau listrik tidak bisa juga bisa tenaga surya. Tenaga surya. Karena kami inverter. Karena sementara untuk di kampung ini kami punya 2 blok di atas ini sudah ada listrik. Kebetulan hanya di dusun ini yang belum ada. Ini masalahnya karena mungkin jarak dari atas ke sini sekitar 700 meter atau 800. Penduduk di sini sekitar jumlahnya 30-an kakak. 30-an kakak. Tapi kita lihat ke arah Taik Sorok yang lebih jauh jalannya, listrik sudah masuk. Iya. Nah, itu kan perlu kita pertanyakan lagi. Ini istilahnya musdus dari desa juga sudah ada. Sudah ada. Kami sudah sering usul, tetapi karena ini di musdus itu, di desa itu hanya dia bisa menampung atau
melakukan pembangunan dari desa itu hanya istilahnya hal-hal yang bersifatnya ratusan. Mungkin ini listrik ini karena mungkin urusan dari provinsi atau dari nasional sehingga mereka tidak bisa menjawab usulan-usulan kebutuhan yang ada di dusun seperti ini. Padahal kan kita lihat di sini ada juga fasilitas umum seperti gereja, iya, seperti itu kan, kok. Harus membutuhkan listrik supaya aktivitasnya berjalan lancar. Di resettlement ini, di sini 4 blok. Di 4 blok ini antara dusun Wesantiasi ini pusat. Istilahnya pusat untuk pendidikan di resettlement. Kemudian yang kedua, tempat ibadah juga ada di tempat ini. Jadi seharusnya sehingga kalau yang diperlu itu kalau bisa itu ini termasuk pusat berarti otomatis istilahnya sumber daya manusia yang dibina dipimpin itu di sini. Iya. Sehingga kalau mau tidak mau itu semua seperti kami butuh itu listrik ini, akses jalan ini, kemudian misalnya mau tambahan-tambahan yang lain misalnya seperti air, pengairan juga di sini belum ada. Belum ada juga. Nah, iya. Kalau masyarakat ambil air nih, iya, jaraknya berapa nih? Ini ambil di sumur semua. Sumur. Iya, sumur yang istilahnya kali sendiri-sendiri. Oh, iya. Atau yang bekas dari yang kemarin-kemarin itu yang masih sekarang tetap ada. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya sumur? Itu otomatis ini ada yang lari ke ini sumber-sumber yang sudah ada. Jaraknya yang dekat dari rumah ke sumber mata air itu berapa kilo? Itu dari sini sampai di sekitar sini sekitar 1 kilo, sekitar 500 meter. Kalau untuk musim kemarau bisa sampai ini 1 kilo. 1 kilo. Iya. Ya toh di bawah sana, di atas. Iya. Nah, bagaimana dengan masyarakat di sini beribadah? Saya dengar sendiri bahwa untuk beribadah saja gereja harus meminjam fasilitas sekolah supaya bisa dipakai berupa kursi atau bangku. Ini karena dari tahun kemarin di 2004 gedung baru yang dibuka sama-sama dengan di sekolah dan di kapela itu sudah disediakan dengan kursi plastik. Tapi kursi plastiknya dipinjam atau karena cukup lama, sudah belasan tahun akhirnya patah rusak banyak. Sehingga kebetulan karena umat banyak untuk beribadah di gereja, itu otomatis pinjam dari bangku dari sekolah. Iya, karena kursi plastik juga ada umur. Iya, iya. Jadi ya mau tidak mau gereja harus meminjam fasilitasnya sekolah. Iya. Sampai sekarang belum ada solusi. Sini masyarakat yang kebanyakan di tempat lokasi baru ini adalah masyarakat yang asal dari ini timur-timur. Kami juga tidak bisa bergerak untuk ambil model seperti kayu, apakah tidak bisa karena bukan kita orang pribumi ini, kita juga orang pendatang dari Timur Leste akibat dari ini cacat pendapat 99. Jadi kalau mau berbuat sesuatu harus izin dengan tuan tanah ya. Aktivitas Pak Guru selain mengajar, aktivitas lain di luar jam sekolah itu apa, Pak? Ini sementara kalau kami setelah mengajar pulang dari sekolah, istilahnya makan siang, kemudian yang kedua istirahat sedikit, setelah jam 3-4 kami bisa mulai bekerja ke ini buat kebun. Kebun. Iya. Menjadi guru honorer penghasilannya tidak seberapa. Bagaimana Bapak menghidupi keluarga dengan berapa anak, Pak? 5, Pak. 5 anak. Iya. Bagaimana Bapak memutar otak supaya anak-anak ini bisa tetap sekolah? Karena ada yang sudah ke SMA, ada yang ke SMP, otomatis semakin tinggi pendidikan, biayanya makin besar. Ini maaf, kemarin di tahun 2011 itu kami dapat ini istilahnya ada pemberdayaan dari ternak sehingga kami terima ini sapi. Terima sapi, setelah sapi itu dia bisa berkembang, beranak sampai 5 ekor. Setelah itu dicuri, ada yang 2 ekor dicuri oleh orang yang kita tidak bisa ketahui. Iya. Kemudian yang lain sekitar 2 ekor saya ini jual. Jual. Ya. Untuk pendidikan anak-anak, ya. Kebutuhan yang bisa untuk diperbantukan di rumah tangga. Karena kan ya kita tahu lah, iya, kalau menjadi guru honorer itu gaji atau penghasilannya juga tidak banyak. Kita terbuka saja karena itulah realita. Iya.
Nah, untuk bertahan hidup ya harus melakukan Satu pekerjaan kegiatan sampingan. sampingan. Nah, saya mendengar ada kan rumah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di sini. Sampai sekarang, apakah di tempat sini sudah ada masyarakat yang dapat? Di dusun lain saya tidak tahu, tapi di dusun sini yang saya tahu persis belum ada Ya yang masuk. karena di pos-pos Ah iya, banyak di yang desa dapat. lain ya, desa lain desa ada. lain dapat. Di desa Bagus Lama juga seperti itu. Mungkin di dusun lain sudah ada, tapi kami cukup di sini belum ada. Belum ada satu Iya, satu keluarga pun yang dapat itu. Nah, saya berharap dengan begitu pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan masyarakat karena rumah di sini dibangun dengan bahan ala kadarnya. Iya. Artinya pada saat musim hujan bocor, pada saat musim kemarau panjang angin kencang bisa-bisa membahayakan masyarakat di sini. Apalagi ditambah banyak anak-anak di sini. Harapan Bapak buat pendidikan anak-anak ini bagaimana? Ini kalau secara pribadi mau tidak mau harus tetap tanggung jawab untuk misalnya secara keluarga, berarti kita punya anak itu mau tidak mau harus berusaha semaksimal mungkin untuk sekolah pendidikan SD, SMP, dan SMA ini. Mungkin yang kuliah tidak bisa, tetapi untuk namanya sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas itu harus tetap wajib untuk ini. Mereka tempuh. Ya, tempuh. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang SMA nih? Menurut Bapak yang terjun di pendidikan, anak-anak SMA nih habis lulus itu mereka biasanya bagaimana? Ini kalau dari tetangga lain, dari dusun lain, ada yang sudah tembus sampai di sarjana. Sarjana. Ya, iya. Ada yang sudah tembus di sarjana. Dari wilayah ini. Harapan Bapak nih buat anak-anak putra daerah, putri daerah yang sudah kuliah bagaimana? Ini menurut yang kami pikir-pikir, kami pernah istilahnya rapat dewan dengan orang tua atau dengan guru-guru, kami sering memberikan ini arahan atau masukan kepada orang tua supaya kalau bisa anak-anak yang sudah tamat dari bangku sekolah SMA atau di SMP harus melanjutkan di SMA. Dari SMA setelah sudah tamat dari SMA, kalau bisa untuk lebih baik itu harus menempuh ke ini perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Iya, supaya besok-besok mereka bisa datang kembali untuk membangun, misalnya ambil perguruan tinggi, misalnya pendidikan SPD untuk kembali ke SD atau SMP atau SMA. Ya. Kemudian bisa ambil lagi fakultas yang lain, misalnya di peternakan atau pertanian. Supaya besok-besok kita sendirian, kita putra daerah sendiri bisa juga kelola. Tidak boleh kalah dengan putra-putri dari daerah lain. Iya, karena kan saya lihat di sini ini peluangnya sangat besar sekali. Pariwisata masih terbuka lebar, terus pertanian, peternakan masih banyak yang bisa dikelola. Nah, putra-putri daerah inilah yang harus punya kesadaran untuk kembali membangun daerahnya. Iya. Nah, karena bagaimanapun ada transisi. Iya. Transisi di mana guru-guru yang sebelumnya mungkin mengalami mereka harus pensiun. Pensiun, iya. Mungkin secara umur sudah tidak bisa lagi. Nah, itu yang harus ada kesadaran. Nah, apa harapan atau pesan yang Pak Guru mau sampaikan buat pemerintah agar bisa memperhatikan daerah-daerah dan guru-guru di pedesaan, karena bagaimanapun guru-guru di pedesaan ini menjadi garda di depan. Iya. Majunya suatu daerah atau tidak itu karena ada perang guru-guru yang setia, mereka melakukan tugasnya tanpa mengenal waktu. Kadang malam pun diganggu sama murid. Iya. Ini yang untuk yang harapan dari kami yang ada di pedesaan, misalnya tidak menyalahkan pemerintah, tetapi kami mau supaya kalau pembangunan itu bisa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, mohon supaya disamaratakan seperti di daerah lain. Kemudian yang kedua, terutama daerah-daerah yang istilahnya
lihat sendiri seperti keadaan, seperti jalan, listrik, atau perumahan. Kalau kelihatan itu mungkin ada di foto, ada di mana, itu berarti itu yang sangat urgensi, yang sangat untuk dibantu. Itu harapan, harapan dari kami yang ada di pedesaan. Karena saya kira masyarakat itu di kota, di desa, atau di tempat yang terisolasi juga itu termasuk rakyat Indonesia. Iya, betul sekali itu. Iya. Harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya bagaimana? Ini istilahnya kami yang di perbatasan karena depan dari negara ke NKRI, kami juga istilahnya tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga kami tetap berjuang supaya kami juga bisa sama seperti yang harapan negara dan bangsa. Kami juga butuh supaya istilahnya pemerataan pembangunan modelnya seperti listrik atau tidak bisa listrik karena ini harganya aksesnya terlalu mahal, berarti bisa dengan tenaga surya. Kemudian tempat-tempat yang istilahnya untuk pelayanan publik, ya toh, ini kalau bisa mohon diperhatikan. Oke, sebelum saya lupa ini, bagaimana dengan bagian kesehatan? Ini sementara untuk kesehatan kami postu sudah ada, postu lingkungan sudah ada atau wilayah itu sudah ada. Tapi kebetulan karena di sini ini pernah dari kesehatan, dari ibu bidan, perawat sudah pernah datang ke sini perawat, tetapi tidak bisa bertahan karena ini masalah semua ini listrik. Masalah listrik ini karena sekarang bukan hanya butuh ini, misalnya HP juga harus butuh listrik, butuh listrik. Kemudian malam hari harus butuh penerangan. Ketika barang itu kalau tidak ada semua, otomatis orang harus geser ke daerah yang ada penerangan. Dalam 1 bulan itu kunjungan dari dinas kesehatan itu? Ini setiap 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Nah, kalau misalnya ada yang sakit, berobatnya kemana? Ini sakit, Ibu Kader Doni di wilayah ini istilahnya yang urgensi sekali atau mau bersalin itu otomatis bel ke Ibu Bidan dan mobil dari pusat kecamatan datang. Berarti harus lari ke kecamatan semua. Berarti kayak kita mau beli obat yang panas atau hanya untuk vitamin saja harus semua lari ke kecamatan. Nah, saya pikir cukup sampai di sini. Nah, teman-teman, kita semua sudah mendengarkan bagaimana Pak Guru yang merupakan pelaku pendidikan dan juga masyarakat Indonesia menceritakan. Nah, saya minta supaya teman-teman share video ini supaya bisa pemerintah lebih tahu tentang kalau di NTT itu masih banyak sekali tempat, terutama di dusun sini masih membutuhkan perhatian yang lebih. Bukan hanya sekedar perhatian, tapi perhatian yang lebih untuk kemajuan di segala lini. Nah, saya juga mau mengingatkan buat teman-teman untuk bantu campaign yang sedang kami jalankan supaya bisa menolong anak-anak dan banyak orang lain lagi. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami semua dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau sudah audio begitu kan siap.